Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa ni'matillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, termasuk juga istriku, alhamdulillah bisa bertatap muka di saat ini. Semoga kajian ini bisa menjadi kajian yang sangat diberkahi oleh Allah, bisa bermanfaat bagi dunia wa ukhra. Amin. Langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hassa 'ala tamassuki bi kitabillahil aziz wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata 'ala al khairi ibtiga' wajhillahi ta'ala wa ridaihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu. Bismillahirrahmanirrahim. Ila an qala al musannif man wajada thamrata 'amalihi 'ajilan fahuwa dalilun ala wujudil qabuli ajilan. Apa kata beliau? Man wajada thamrata 'amalihi ajilan di dunia, maksudnya fahuwa dalilun ala wujudil qabuli ajilan. Orang yang merasakan kenikmatan ibadah saat ini, orang yang merasa ibadahnya itu membuat mereka itu tenang, orang yang bisa merasakan buah amalnya di dunia ini, itu bukti bahwa amal itu diterima oleh Allah. Fahuwa dalilun ala wujudil qabuli ajilan. Itu bukti bahwa amalnya diterima di alam baka. Subhanallah, ini luar biasa. Jadi bagaimana misal kita itu, ibadah saya itu diterima apa enggak, Ustaz? Ibadah saya itu oleh Allah diterima apa enggak? Maka lihat, kalau kamu itu merasa ada hasil dalam ibadah, kalau kita ibadah misalnya kita merasa tentram, tenang, misalnya lupa dengan hiruk pikuk kehidupan dunia yang di luar, kita merasa tenang, kita merasa tentram, itu bukti bahwa amal itu diterima oleh Allah. Kenapa kok saya berani mengatakan seperti itu? Karena yang bilang adalah al-arif billah. Orang yang bilang adalah orang-orang yang saya yakin wallahi billahi tallahi, orang itu orang wali, orang yang sangat dekat kepada Allah. Bahkan di tingkatan muqarrabin kalau tingkatan beliau. Maka saya yakin bahwa apa yang beliau ucapkan itu murni ilham daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tanda-tandanya amal seseorang hamba itu diterima oleh Allah kalau mereka itu merasa ada hasil ketika ibadah. Dia ibadah merasa tenang, menikmati betul. Misalnya manggil awajam, orang itu sholat tidak ingin selesai, tak keburu si Maria, itu tak kasar, tak keburu si Maria. Itu bertanda bahwa amal itu diterima oleh Allah. Ya banyak amal-amal kalau misalnya kita ibadah, kita merasa tenang, kita sholat, kita ngaji, kita membantu orang lain, tapi kemudian hati itu merasa tenang, merasa ada perasaan gembira dalam hati, ada kebijaksanaan tersendiri misalnya dalam hati, itu bertanda bahwa amal kita itu diterima oleh Allah. Amin. Jadi harus ikhlas melayani siapapun, lebih-lebih sebagai suami misalnya harus ikhlas melayani istri, karena itu merupakan ibadah. Istri juga harus ikhlas dalam menghadapi suami. Karena ada salah satu ulama yang mengatakan bahwa istri itu adalah ladang pahala gratis, entah itu istrinya ataupun suami. Kalau orang itu sabar dengan keadaan istrinya sebagai seorang suami, atau istri sabar dengan keadaan si laki-lakinya atau sebagai seorang istri, maka itu merupakan pahala yang sangat luar biasa. Bahkan dalam satu riwayat, wa fi buti ahadikum shadaqah, kata Allah. Bahkan hubungan intim dengan istrimu itu ada juga bernilai sedekah. Sahabat komplain, masa urusan zakat, urusan manyaman, tapi masa itu diadakan sedekah? Masa itu dianggap sedekah? Rasulullah apa? Sahabat nanya kepada Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu fa huwa lahu ajrun. Masa ya Rasulullah orang itu nekani hajat, orang itu memuaskan hubungan biologis dengan istrinya, masa itu dianggap sebuah pahala? Maka Rasulullah mengatakan, kalau itu kalau kamu melampiaskan nafsunya kepada orang lain, apakah itu dosa? Ya jelas ya Rasul. Maka
itu juga merupakan merupakan hal yang baik. Artinya ya bermujamaah dengan istri sekalipun itu juga bernilai sedekah yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ya berbaik-baiklah dengan keadaan, berbaik-baiklah dengan ibadah kita. Kita selalu bagaimana sekiranya kalau kita ibadah itu kita harus menemukan ketenangan di sana. Karena tujuan kita beribadah itu huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Lebih-lebih ketenangan itu bisa diraih dengan kita bertaqarrub kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu anak-anakku ya, jadi ingat katanya Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, man wajada samrata amalihi ajilan, orang yang merasakan kenikmatan ibadah di dunia, maka fahuwa dalilun ala wujudil qabuli ajilan, maka itu merupakan tanda bukti bahwa amal ibadah seorang hamba itu diterima di sisi Allah. Amin. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah, dan semoga ngaji kita ini dihitung amal baik. Semoga menjadi tambahan ilmu yang barokah, manfaat bagi kita dan anak cucu kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan anak-anakku sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Aqulu qawli hadza wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.